والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang sudah lama sekali kita tidak membacanya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali bacaan-bacaan kita yang tertunda dikarenakan perkara-perkara yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Na'am. Yaitu sekarang kita akan memasuki bab yang baru, halaman 135. Qala al-mu'allifu atsabahullah, bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk bentuk kesyirikan minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya dahulu ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia, mereka minta perlindungan kepada barakallahu fikum lelaki dari kalangan jin. Akhirnya justru mereka menambahkan kepada barakallahu fikum manusia tersebut rasa takut. Naam. Seperti itu keadaannya karena minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seharusnya kalau meminta perlindungan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dilarang. Seharusnya kalau minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nanti akan kita lewati dalilnya banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika setan itu menggodamu dengan suatu godaan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil, termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Barang siapa yang mendatangi suatu tempat atau singgah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah, dengan kalamullah jalla wa ala, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala at-tammah yang sempurna. Barakallahu fikum, berlindung apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah telah ciptakan. Lam yadurru syai'un, niscaya tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan dirinya hatta yartahila min manzil dzalik, sampai dia berpindah dari barakallahu fikum tempat yang dia singgahi tadi. Jadi ini termasuk dalil yang menguatkan bahwasanya berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah telah ciptakan. Naam. Rawahu Muslimun. Qala asy-syarih asy-syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimatullah alaih yaqulu rahimahullah, babu man asy-syirki al-isti'adzatu bi ghairillah, bab termasuk kesyirikan minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Asyirku yakni al-akbar. Syirik di sini maksudnya adalah syirik besar. Wa anna nadra li ghairillah min asy-syirkil akbar, bahwasanya bernadar untuk selain Allah taala merupakan syirik besar. Kadzalika al-isti'adzatu bil istighatsatu wa dzabhu wan nadru. Seperti itu pula isti'adzah minta perlindungan, wal istighatsah barakallahu fikum meminta agar dientaskan kegentingan atau dihilangkan petaka atau bahaya. Wa dzabh dan juga sembelihan, wa nadar dan juga bernadar. Hadhihi kulluha ibadatun. Ini semuanya adalah ibadah. Wa tawjihuha li ghairillah, dan mengarahkan ibadah-ibadah tadi untuk selain Allah, wa taqarrub biha li ghairillah, dan menjadikan ibadah tadi untuk mendekatkan dirinya kepada selain Allah, minasyirkil akbar, termasuk syirik akbar. Falladhi yasta'idu bil amwati aw yastaghitsu bihim aw yanzur lahum, artinya maka orang yang minta perlindungan kepada orang dah mati atau
beristighatsah agar dihilangkan bahaya atau petaka, agar diangkat bala atau bencana misalkan kepada para mayit, orang sudah meninggal, atau bernadar untuk mereka, au bil asnam, atau dengan berhala-berhala, au bil kawakib, atau dengan bintang-bintang, au bil jin, atau dengan jin, yasiru qad abadahum Allah, maka sungguh dia telah apa? Telah menjadi mengibadahi mereka bersama Allah Taala. Fa yakunu hadza syirkan akbar, maka menjadilah perbuatan ini dikenal dengan syirik akbar, syirik besar. Li'anna Allah qala subhanahu, li'anna Allah qala subhanahu, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah. Dan jika setan itu menggodamu atau mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amara bil isti'adzah bihi subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah merintahkan agar berlindung hanya kepadanya. Qala qul a'udzu birabbil falaq, di antaranya juga adalah firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki manusia. Maksudnya Rabbnya manusia seluruhnya. Fal isti'adzatu billahi ibadatun wa sarfu an ghairillah syirkun bihi subhanahu wa ta'ala. Maka minta perlindungan kepada Allah merupakan ibadah, dan memalingkan peribadatan tersebut kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Illa fil makhluq idza kana yaqdir alaih, idza kana hadiran, mislama tastaghits bihi idza kana hayyan hadiran qadiran. Kecuali kepada makhluk pun boleh, tapi dengan catatan apabila dia mampu, apabila dia hadir, seperti engkau minta beristighatsah, minta bantuan kepada makhluk tersebut, idza kana hayyan hadiran qadiran. Contohnya di antaranya adalah apa? Contoh yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkan minta perlindungan kepada orang yang masih hidup, tapi dengan catatan apa? Hidup, hadir dan mampu. Kama qala jalla wa ala, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Maka orang yang berada di kelompoknya minta bantuan, minta perlindungan kepada orang yang terhadap kejahatan orang yang orang yang ada pada musuhnya. Jadi, barakallahu fikum, ini kisahnya kaum Nabi Musa alaihissalam dengan apa? Kaum Fir'aun. Saat itu istilahnya pengikut Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut Fir'aun sempat terjadi keributan, sehingga dibukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu fikum, karena ada di antara mereka yang mungkin diganggu, akhirnya minta pertolongan, setelah itu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi beristighatsah, minta perlindungan atau minta bantuan kepada orang yang mampu, hadir dan hidup, diperbolehkan. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah, kita lihat lagi berikutnya. Kama taqulu lisayyid, sebagaimana engkau ungkapkan kepada sayyid, seorang tuan atau pemimpin, ana a'idun bik min syarri ghulamik. Aku minta perlindungan kepadamu dari kejahatan budakmu atau anakmu. Au ajirni min syarri ghulamik, atau lindungilah aku dari kejahatan budakmu. Au aghisni min syarri ghulamik, atau lindungilah aku, berilah aku perlindungan dari kejelekan atau kejahatan budakmu. Au barakallahu fikum, au zaujatik, atau dari kejahatan kejelekan istrimu. Au masybah, atau yang semisal itu. Fa hadhil umuru ba'al hayyil hadir al qadir, maka perkara ini bersama orang yang hidup dan hadir dan mampu, laisa min syirki, bukan termasuk kesyirikan. Wa inna ma min syirki idza kana ma'a mayyitin aw ghaibin aw hajarin aw sanamin aw jinniyin aw ma asbah dzalik. Hanya saja dikatakan kesyirikan itu apabila minta perlindungan, istighatsah, isti'adzah kepada siapa? Kepada mayit atau orang yang enggak ada, atau kepada batu atau berhala atau jin atau yang semisal itu. Na'am, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum raqa. Dahulu bahwasanya ada kalangan dari kalangan manusia, barakallahu fikum, minta perlindungan kepada barakallahu fikum kalau laki dari kalangan jin. Akhirnya justru barakallahu fikum, jin-jin tersebut membikin mereka itu dari kalangan lelaki dari kalangan manusia tadi, membikin barakallahu fikum orang-orang dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada jin tadi, justru apa? Membikin mereka itu manusia dibikin semakin takut. Hadil ayah nazalat fi unasin kanu ya'udzuna bisadati al-jin. Ayat ini turun
mengenai orang-orang yang dahulu mereka minta perlindungan kepada pemimpin-pemimpin. Nah, barakallahu fikum, dari kalangan jin. Fa akhbarallahu ta'ala annahum zaduhum rahaqa. Allah telah kabarkan bahwasanya mereka para jin itu hanya menambahkan pada mereka rasa takut. Wa hadza 'ala sabilid dzam lahum wal 'aib lahum. Ini dalam bentuk apa? Celaan terhadap mereka dan juga cacatan terhadap mereka. Na'am, barakallahu fikum. Fa zaduhum rahaqa, yakni zaduhum khaufan wa dha'ra. Allah taala menakdirkan demikian, semakin mereka minta perlindungan pada jin, semakin jin-jin tersebut membuat mereka bertambah rasa takut dan rasa khawatir. Lamasta'adu bihim, yaitu tatkala mereka minta perlindungan kepada jin. Fata'assadu 'alaihim wa takabbaru. Nah, barakallahu. Akhirnya mereka merasa jadikan pemimpin, dan merasa sombong mereka. Fazaduhum rahaqa. Setelah itu, karena para jin tadi dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, merasa sombong, merasa jadi pemimpin, akhirnya fazaduhum rahaqa. Justru mereka akan menambahkan orang-orang muslim yang minta perlindungan pada jin rasa takut, yakni zada jinsul insi. Nah, barakallahu fikum, al-waw fi zadu lil jin. Nah, maksudnya nah, barakallahu fikum, akan menambah jenis manusia tersebut bertambah apa? Wawu yang ada pada zadul lil jin. Nah, berarti jin tersebut membuat manusia itu bertambah takut itu. Wal ha' lil ins. Nah, fazaduhum rahaqa, yakni dha'ra wa khaufa. Nah, uqubatan lahum. Maksudnya apa? Justru jin-jin tadi itu menjadikan para manusia rasa takut dan juga ngeri. Nah, barakallahu fikum, sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Wa qala akharun minas salaf, dan juga berkata dari kalangan salaf yang lainnya, fazadum rahaqa ay tughyanan, al-waw lil ins, zadu ay al-ins wal ha' lil jin. Maksudnya justru manusia tersebut yang meminta bantuan kepada jin, semakin mereka melampaui batas. Nah, semakin melampaui batas, karena seharusnya minta kepada Allah taala, namun justru mereka minta kepada para jin. Allah musta'an. Naam. Fazaduhum rahaqa, yakni tughyanan wa takabbur 'alaihim. Justru akan semakin bertambah mereka. Nah, barakallahu fikum, untuk para jin semakin bertambah. Nah, barakallahu fikum, para jin semakin bertambah sombong dan juga manusia semakin melampaui batas. Wasfi'la 'alaihim, dan menguasai mereka. Wakilan maknayain hakun, kedua makna benar. Jadi kembali ke manusia juga benar, kembali ke jin juga benar. Jin semakin sombong, semakin bertambah, semakin merasa jadikan pemimpin. Manusia semakin melampaui batas. Fa inna ta'awudha bil jin wal mail ilaihi mimma yazidul insan khaufan wa ta'dhiman lahum wa khaufan minhum wa hadaran minhum wa istiksaran li ta'awud bihim. Naam. Akan justru berlindung kepada jin itu akan membuat kecenderungan dan condongnya. Nah, atau berlindung kepada jin dan condongnya mereka kepada jin itu termasuk sebab bertambahnya seseorang terasa takut dan pengagungan seorang tersebut kepada jin, dan juga rasa takut terhadap mereka, dan juga justru mereka akan semakin berhati-hati terhadap jin tersebut. Namastiksaran li ta'awud bihim, akhirnya memperbanyak minta perlindungan kepada jin. Allah musta'an. Akhirnya minta perlindungannya tidak kepada Allah taala tapi kepada jin, wal iyad billah. Wa hakadzal jin yazdaduna takabburan 'ala al-ins, sama juga sebaliknya. Nah, jin juga semakin sombong kepada manusia. Qalu khafuna wa 'azamuna fayazdaduna tughyanan takabbura. Para jin mengatakan mereka takut kepada kita, mereka mengagungkan kita, justru mereka semakin bertambah. Nah, barakallahu fikum, nah, kesesatannya semakin melampaui batasan dan juga semakin sombong. Wa hadza kulluh ala sabilid dzam, ini semuanya dalam bentuk celaan. Fadalla dzalika ala dhammi man ista'adha bil jin. Maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya tercelanya orang yang minta perlindungan dengan jin. Wa annahu la yajuzul isti'adzatu bil jin, bahwasanya tidak diperbolehkan isti'adzah, minta perlindungan kepada jin. Na'am, barakallahu fikum. Wa kanatil arab fi jahiliyatiha idza nazalu wadiyan aw sy'ba qalu na'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Ma'ruf yani ya. Dahulu orang-orang Arab itu di zaman jahiliyah mereka, apabila mereka singgah di suatu tempat, wadi, lembah, nah barakallahu fikum, atau di sebuah lembah atau nah barakallahu fikum dataran yang sangat luas, misalkan padang pasir, qalu, mereka mengatakan kami berlindung kepada pemimpin yang ada di wadi ini. Kalau bahasa Jawanya ya, aku minta perlindungan kepada Mbah Fulan yang menunggu pohon beringin inilah, taruhlah seperti itu contohnya. Penunggu pohon beringin, penunggu jembatan misalkan, seperti itu. Au sahib hadzal wadi, atau pemilik lembah ini. Minas sufaha qaumih, padahal dari kalangan
orang-orang yang bodoh dari kalangan kaumnya. Fa hadza kulluhu min amal jahiliyah wal wajib tarku dzalik. Ini semuanya termasuk bentuk perilaku jahiliyah dan yang wajib adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Kesimpulannya ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, minta perlindungan kepada selain Allah taala adalah kesyirikan dan bahkan bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Berlindung kepada manusia diperbolehkan kalau terpenuhi syaratnya, yaitu mampu, hidup dan juga hadir. Kita cukupkan sampai sekian dulu, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.